Ikhbaru ma'rifatir rijal, ikhtiaru ma'rifatir rijal, Syekh Taifah Abi Ja'far At-Tusi tadi yang kita sebut. Nah, ini masalah Abdullah bin Saba. Di antaranya yang bercerita Abdullah bin Saba ya ini At-Tusi, ini bukan dari ahli sunnah saja. Di sini sebutkan ceritanya Abdullah bin Saba. Bagaimana ini? An Yunus bin Abdurrahman Abdullah bin Sinan qala haddatsani abi an Abi Ja'far. Inna Abdullah bin Saba kana yad'in nubuwata. Ceritanya Abdullah bin Saba ngaku nabi. Wa yaz'am anna Amirul Mukminin, dan menganggap Amirul Mukminin Imam Ali huwallah, Allah. Fabalagha dzalika Amirul Mukminin, lalu sampailah berita ini kepada Amirul Mukminin. Fada'ahu wa sa'alahu, lalu ditanggil dan ditanya. Fa aqarra bidzalika, ngaku. Wa qala na'am antahu, engkau adalah Tuhan. Oh, masih. Wa qad kana fa qala lahu Amirul Mukminin, lalu Sayyidina Ali berkata, wailak, qad sakhara minka syaitan, celaka kau, telah merendahkanmu syaitan. Farji' an hadza, kembalilah, tobatlah. Fa'aba, enggak mau. Fahabisahu, lalu dipenjara. Wastatabahu lalu diminta tobat 3 ayam, 3 hari. Falam yatub, enggak mau tobat. Fa'ahraqahu, lalu dibakar bin nari, dengan api, dibakar oleh Sayyidina Ali. Wa qala inna syaitan ista'ini. Lihat, ini banyak. Jadi cerita tentang Abdullah bin Saba bukan disebutkan di kitab ahli sunnah saja, tapi kitabnya orang Syiah juga menyebut tentang Abdullah ibn Saba. Kemudian masih banyak ini macam-macam. Termasuk hari raya yang paling bagus, bergembira atas kematian Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian bahwasanya ini anna lam najtami mahum, kami tidak akan ketemu dengan orang-orang ahli sunnah ini ala ilahin, tentang Tuhan. Ini kata orang Syiah, kita tidak akan bisa bertemu dengan orang-orang, dengan mereka ini, orang ahli sunnah ini, tentang Tuhan. Wala ala nabiyyin, dan tentang nabi. Wala ala imam, tentang imam. Kenapa? Wadhalika, sebab mereka itu annahum, mereka berkata, yaqulu, berkata, inna rabbahum, orang Syiah berkata, kita tidak akan ketemu dengan orang ahli sunnah, sebab orang ahli sunnah berkata, kana Muhammad nabiyuhu, sebab Tuhannya mereka itu adalah Tuhan yang mempunyai Nabi Muhammad sebagai nabi, yang wa khalifatu ba'dahu Abi Bakrin, khalifah setelahnya adalah Abu Bakar. Jadi aku tidak mempercayai Tuhan yang mempunyai Muhammad, yang mempunyai khalifah Abu Bakar. Ya. Wa nanu la naqulu bihadzal rabb, kami tidak setuju dengan Tuhan itu. Wala bidzakan nabi, dan enggak percaya dengan nabi yang mengangkat Abu Bakar. Bal naqulu, bahkan kami mengatakan, innar rabbal ladzi khalifatu nabiyhi Abu Bakar laisa rabbuna, sesungguhnya Tuhan yang nabinya mengangkat Abu Bakar bukan Tuhanku. Hebat. Siapa lagi Tuhannya? Punya Tuhan yang lain barangkali. Tuhan-Tuhanan. Lihat, ini derajat. Jadi mohon para barangkali orang yang bagaimana akan tertipu. Kalau tertipu biasanya hanya dengan buku kecil, selebaran atau buku-buku yang hanya tidak membaca yang banyak ya. Jadi barangkali, dan ini bisa diperoleh sebetulnya. Insya Allah kalau minta kepada orang-orang yang saudara-saudara yang Syiah, bisa diminta itu semuanya. Jangan-jangan di rumahnya cuma buku kecil saja yang kerjaannya nyaci Abu Bakar Siddiq, tidak ketemu nanti. Dan masakan Rasulullah, subhanallah. Ada lagi ditulis oleh Biharul Anwar tadi, Al-Alam Al-Mafarul Umala Muhammad Bakir Al-Majlisi. Ada lagi yang kita mengucapkan tidak layak, malu mengucapkannya. Karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, la yanamu, tidak tidur hatta yad'a, kecuali setelah meletakkan wajahnya di bagian tubuh Siti Aisyah, yang kami tidak, Siti Fatimah. Jadi Rasulullah tidak bisa tidur kecuali meletakkan wajahnya dan mencium, bahkan disebutkan waqabbala yuqabbilu, dan mencium satu bagian tubuh Siti Fatimah Zahra yang kami tidak ingin menyebutkannya. Subhanallah. Ini adalah bukunya orang Syiah. Lihat. Subhanallah. Subhanallah. Saya pikir masih banyak.
masih banyak karena waktu barangkali, dan insya Allah untuk selanjutnya kita bisa membuat satu obrolan yang lebih dalam lagi tentang Syiah. Intinya kunci kita yang penting kita selamat dulu. Adapun membawa orang yang sudah masuk Syiah kepada kita dengan doa, dan kepada saudara-saudara Syiah yang hadir di majelis ini, kami terbuka. Kapan Anda datang, mari kita ngobrol yang manis. Sungguh kami tidak ingin Anda terus tenggelam dalam hal yang semacam ini. Kami tahu Anda meyakini saat ini, akan tapi setelah panjang lebar semacam ini, masihkah keyakinan itu tersisa? Kalaupun keyakinan itu masih tersisa, ketahuilah kami tidak akan bosan untuk mendoakan Anda agar kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini saja. Barangkali apa ada perlu interaktif, waktu sudah malam, barangkali langsung doa saja. Ini baik, cukup insyaallah. Ghadirhum, masalah ghadirhum itu adalah sebuah hadis, man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Hadis ghadirhum diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah, dan itu yang dibesarkan oleh orang Syiah, dan disinilah yang dijadikan hujjah bahwasanya Imam Ali adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin setelah Rasulullah. Ghadirhum itu adalah apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad waktu di Haji Wada. Ahli sunnah mengakui hadis itu, akan tapi maknanya tidak harus diartikan Imam Ali sebagai maula, pemimpin, sebab maula Rasulullah juga menyebut yang lainnya. Sayyid juga banyak. Waktu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, kumu li sayyidikum, berdirilah untuk tuanmu, apakah harus jadi khalifah? Tidak. Jadi masih banyak tentang bahasa-bahasa Nabi Muhammad untuk memuliakan orang atau menyebut kemuliaan seseorang, tetapi bukan berarti itu harus dimaknai sebagai khalifah. Jadi Ghadirhum itu termasuk hari yang dirayakan oleh orang Syiah, tetapi tujuannya kembali kepada menanamkan kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus nanti meyakinkan bahwasanya Al-Quran saat ini adalah sudah berubah. Ini saja. Semoga setelah ini tidak ada yang tertipu. Kalau ada orang yang mengatakan Syiah sama dengan kita, katakan, yakinkan, tidak tahu buku apa yang kau baca wahai Ustadz, katakan saja begitu. Kalau buku murajaat tidak akan dianggap itu. Kalau bukunya Al-Khu'i yang terakhir tidak dianggap. Jadi harus dilihat buku apa ini. Adapun fatwa sebagian dari orang yang saat ini pejuang takribus sunnah wa syiah, ada orang mendekatkan antara sunnah dengan syiah, ini adalah sebetulnya usaha sia-sia. Bukan orang ahli sunnah tidak mau, tetapi di dalam ajaran syiah itu tidak memungkinkan. Karena lihat, kita sebut anak pelacur, kita kafir, kita ini dan sebagainya. Ini adalah hal yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Barangkali ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa ya Allah wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Ya Allah, zat yang merubah-rubah hatiku, tetapkanlah hati kami dalam iman kepadamu ya Allah. Iman kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Jagalah iman kami, jagalah iman keluarga kami, jagalah iman anak-anak kami, jagalah iman orang yang bersama kami ya Allah. Jika ada yang hadir di tempat ini atau yang tidak hadir, terpeleset dalam urusan akidah ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka bimbinganmu dan petunjukmu ya Allah. Bimbinganmu dan petunjukmu ya Allah. Bimbinganmu dan petunjukmu ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus dalam keadaan seperti itu ya Allah. Kami ingin indah dalam hidup ini tanpa permusuhan ya Allah. Kami ingin hidup saling mencintai karenamu ya Allah, dan bersama kekasihmu Nabi Muhammad kelak di surga, bersama para ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad di surga, dan bersama para sahabat kekasihmu Nabi Muhammad di surga ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang bisa memberikan kesadaran ya Allah. Iyyaka na'budu, kami menyembah kepadamu, berjuang mengajak kepada jalanmu ya Allah, dan hanya Engkaulah yang akan memberikan pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tanamkan di hati kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Tanamkan kepada hati kami kecintaan kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad. Tanamkan ke hati kami kecintaan kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jagalah lidah kami dari mencaci mereka ya Allah, dan jauhkan hati kami dari membenci mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Jadikanlah kami ahli istiqamah, jadikanlah kami ahli istiqamah, istiqamah dalam iman, istiqamah
istiqomah dalam ketaatan, istiqomah ya Allah dalam ketakwaan ya Allah, hingga jangan engkau cabut nyawa kami dalam keadaan iman ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggar-Mu, jangan cabut nyawa kami di saat kami dusta ya Allah, jangan cabut nyawa kami di saat akidah kami tergelincir ya Allah, jangan cabut nyawa kami di saat Kau murka pada kami, akan tapi cabutlah nyawa kami ya Allah di saat hati kami mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, mencintai orang-orang yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kami di saat kami sujud di dalam solat kami, cabutlah nyawa kami di saat kami seperti ini ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami seperti ini ya Allah, dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah, serta sehat walafiat ya Allah, dan ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa mata kami yang pernah melihat yang haram, dosa lidah kami yang pernah mengucapkan yang haram, dosa telinga kami yang pernah mendengar yang haram, dosa tangan kami yang pernah mengambil yang haram, dosa hati kami yang terlupa banyak penyakitnya ya Allah. Ampuni ya Allah, sungguh ampuni ya Allah, dosa kami amat banyak, kami tidak bisa menghitungnya, akan tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Jika kami melihat dosa kami ya Allah, dosa kami amat besar, akan tapi kami yakin Engkau Maha Pengampun ya Allah, Maha kasih dan sayang. Maka berikan pengampunan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru kami ya Allah, dan kirimkan kepada kami guru-guru yang benar akidah mereka, kirimkan kepada kami guru-guru yang pejuang mereka itu ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang baik ya Allah, dan jauhkan kami dari guru-guru yang jelek, yang menyesatkan, jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan, jauhkan kami dari guru-guru yang tidak memberi suri toladan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.